Hai, perkenalkan nama saya Erin Agustin. Saya berasal dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, bilangan 0 yaitu 0, dan bilangan bulat negatif yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Secara umum, himpunan bilangan bulat disebut dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari Zahlan, dari bahasa Jerman yang artinya yaitu bilangan. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan atau diurutkan dalam garis bilangan. Penggunaan garis bilangan saat bermanfaat atau saat kita melakukan operasi hitung bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat juga terdiri dari dua kelompok. Dari dua kelompok itu yaitu bilangan genap itu seperti negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. Bilangan genap merupakan himpunan yang jika dibagi menjadi 2 itu bersisa 0. Dan bilangan ganjil itu seperti negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 2, 3, 5. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi 2 itu bersisa 1 atau negatif 1. Hai, saya Ririn Ranima dari kelas 1A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan dari operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat dapat dihitung dengan 4 cara. Yang pertama, operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi pengurangan. Yang ketiga, operasi perkalian. Dan yang keempat, operasi pembagian. Langsung saja ke cara yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Dalam menjumlahkan dua bilangan bulat atau lebih, dapat diketahui ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika dua bilangan tersebut bertanda sama, sama-sama positif dan sama-sama negatif, hasilnya menggunakan tanda yang sama dengan kedua bilangan bulat yang ditambahkan. Yang kedua, jika kedua bilangan bertanda berbeda, salah satunya positif dan yang lainnya negatif, kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Kemudian hasilnya menggunakan tanda yang sesuai dengan bilangan yang bernilai lebih besar. Yang kedua yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan adalah kebalikan dari operasi penjumlahan. Bilangan bulat dikurangi dengan suatu bilangan bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Yang ketiga yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan nilai yang sama. Dalam operasi perkalian berlaku prinsip N dikali A sama dengan A ditambah A sebanyak N suku. Operasi perkalian juga memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, hasil perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, hasil perkalian dua bilangan bulat yang bertanda berlawanan adalah bilangan bulat negatif. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku rumus seperti di atas. Yang keempat yaitu operasi pembagian. Dalam operasi pembagian berlaku aturan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pembagian dua bilangan bulat yang bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, hasil pembagian dua bilangan bulat yang bertanda berlawanan adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap A, B, C bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A dibagi B sama dengan C, maka berlaku rumus seperti di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rafania Zaniatul Cahaya, kelas 1A, akan sedikit menjelaskan tentang bilangan genap. Bilangan genap merupakan bilangan asli yang kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Contoh bilangan positifnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, dan seterusnya. Untuk ciri-ciri bilangan genap, angka satuannya adalah 2, 4, 6, 8, dan juga 0. Dengan ciri-ciri tersebut, kita akan lebih mudah untuk membedakan angka tersebut termasuk ke dalam bilangan apa, terutama untuk bilangan genap. Sekian untuk materi bilangan genap, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Hai, nama saya Rina Sabroa. Saya akan menjelaskan tentang bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah penggolongan bilangan bulat yang tidak akan habis jika dibagi dua. Nah, bagaimana sih ciri-ciri bilangan ganjil? Ciri-ciri bilangan ganjil ada 3, yaitu yang pertama, merupakan bilangan bulat. Yang kedua, tidak akan habis jika dibagi dua. Yang ketiga, berakhiran dengan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Bilangan ganjil terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, bilangan ganjil berurutan. Bilangan ganjil berurutan selalu memiliki selisih 2 di antara mereka dan bersifat berurutan. Misalnya 3 dan 5, 11 dan 13, 25 dan 27. Daftar ini tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, bilangan ganjil gabungan atau komposit. Bilangan ganjil gabungan berarti terdiri dari beberapa bagian atau faktor. Jenis bilangan ganjil ini dibentuk oleh produk dari 2 bilangan bulat ganjil positif yang lebih kecil. Misalnya 9, 15, 21, 25, 27, 33, dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Dadah. Hai, perkenalkan, nama saya Putri Nurdianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam bilangan bulat. Yang pertama, ada penggunaan garis bilangan yang prinsipnya tidak konsisten. Peragaan yang ada di buku-buku selalu berorientasi pada hasil yang ditujukan oleh ujung anak panah. Padahal tidak selalu demikian, maka anak panah pun bisa berfungsi sebagai penunjuk hasil dari operasi itu. Penyampaian yang dilakukan seperti prinsip di atas memang tidak selalu salah. Tetapi, jika selalu berorientasi pada hasil yang ditunjukkan oleh ujung anak panah, maka akan ditemui kesulitan ketika akan memperagakan bentuk operasi hitung lainnya. Untuk bagian B, masih banyak yang salah menafsirkan bentuk dari A ditambah dengan min B sebagai A dikurangi B, atau bentuk A dikurangi min B sebagai bentuk A ditambah B. Jadi, bentuk-bentuk operasi hitung perlu diarahkan berdasarkan konsep A ditambah B sama dengan A ditambah min B, atau A dikurangi dengan min B sama dengan A ditambah B. Yang dibaca bahwa setuju melakukan pengurangan pada bilangan bulat sama halnya dengan menambahkan dengan lawannya. Untuk bagian C, masih banyak yang tidak dapat membedakan tanda minus, min, kurang, dan plus atau tambah sebagai bentuk operasi hitung dengan tanda negatif atau positif sebagai jenis suatu bilangan. Yang D, kurang tepatnya memberikan pengertian tentang bilangan bulat. Misalnya, ada buku yang memberikan ilustrasi anak berjalan maju untuk menandakan bilangan positif dan anak berjalan mundur untuk menandakan bilangan negatif tanpa adanya penjelasan kenapa harus ada bilangan negatif. Padahal, untuk penjelasan pengertian bilangan bulat, khususnya yang menyangkut bilangan bulat negatif, harus dikaitkan dengan jenis atau operasi pada bilangan asli. Yang E, sulitnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun secara abstrak tanpa menggunakan alat peraga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bilal Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan contoh bilangan bulat. Namun sebelum mengerjakan contoh, saya ingin menjelaskan aturan pengerjaan suatu bilangan terlebih dahulu. Yang pertama, operasi yang di dalam kurung kita harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu kemudian bilangan berpangkat, lalu perkalian atau pembagian. Karena kedudukannya sama kuat, maka ketika ada dua tanda tersebut kita harus mengerjakannya dari kiri ke kanan. Lalu yang terakhir, penjumlahan atau pengurangan, sama hanya dengan perkalian dan pembagian, pekerjaannya dari kiri ke kanan. Contoh bilangan bulat. Yang pertama, 4 tambah 7 sama dengan 12. Lalu 4 tambah 1 min 2 sama dengan 3. Selanjutnya ada di dalam kurung 1 tambah 2 dikali 2. Kita kerjakannya di dalam kurung terlebih dahulu, berarti 1 tambah 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya 10 dibagi dalam kurung 1 tambah 1. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Lalu yang terakhir, dalam kurung 2 kali 2 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai, nama aku Celi Nurmaliha. Di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai materi bilangan bulat dan operasi. Jadi apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah jika dua bilangan bulat itu ditambahkan, dikurangi, atau dikalikan, maka hasilnya tetap merupakan bilangan bulat. Mau itu negatif atau positif, mau itu genap atau ganjil, tetap itu merupakan bilangan bulat. Tetapi, jika bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lainnya, maka hasilnya tidak akan tetap menjadi bilangan bulat. Hah? Kenapa? Sini aku kasih contoh. Contohnya 3 dibagi 2, maka hasilnya 1,5. Apakah itu bilangan bulat? Tentu tidak. Itu adalah bilangan desimal atau bisa disebut dengan bilangan pecahan. Jadi contoh yang betulnya seperti apa? Contohnya yaitu 2 dibagi 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, angka 1 itu yang merupakan bilangan bulat. Dadah, sampai ketemu lagi.